Pengejaran aset tersangka kasus korupsi timah yang menyeret nama Helena Lim dan Harvey Muiz terus dilakukan penyidik Kejaksaan Agung. Dalam rentetan penggeledahan kediaman mewah Helena Lim di kawasan Pantai Indah Kapuk dan Harvey Muiz di Pakubono, penyidik Kejaksaan Agung menyita perhiasan, logam mulia, uang tunai pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura, serta 2 unit mobil mewah. Tak sampai di situ, penyidik juga memblokir rekening Sandra Dewi, istri dari tersangka Harvey Muiz. Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah menyebut, penyitaan aset dilakukan penyidik sebagai cara untuk menelusuri hasil tindak pidana. Dan berkaitan dengan sejauh mana langkah yang dapat dilakukan penyidik misalnya untuk melakukan penyitaan, maka akan mengacu pada ketentuan pasal 39 KUHP yang berkaitan dengan penyitaan, yaitu adalah barang yang merupakan hasil kejahatan ataupun barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Maka perlu diketahui bisnis proses yang berjalan di PT Timah dan kemudian hal itu dipetakan oleh penyidik sehingga dapat diketahui bagian mana yang merupakan bagian dari mens rea atau niat jahat yang sebenarnya tidak sesuai dengan SOP ataupun bisnis proses yang harusnya dijalankan oleh PT Timah. Proses penyidikan kasus korupsi timah yang bergulir di Kejaksaan Agung disorot pegiat anti korupsi Maki Boyamin Saiman. Boyamin mendorong Kejaksaan Agung menelusuri dugaan TPPU, termasuk melacak orang yang ikut menikmati hasil dari korupsi kasus timah, baik secara aktif maupun pasif. Dan saya mengharapkan kasus ini nanti juga diterapkan atau dijerat dengan pasal pencucian uang. Karena apa? Saya yakin dengan pencucian uang akan semakin terkuak siapa yang bermain di belakangnya, atau aktor-aktor intelektualnya, atau official benefitnya, atau pengendalinya. Dan terkait dengan Harvey Muiz tadi, apakah Sandra Dewi bisa dimintai pertanggungjawaban? Ya tergantung buktinya, alat buktinya. Apakah dia menjadi pelaku pasif atau bahkan pelaku aktif? Saat ini 16 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi timah yang menjerat Helena Lim dan Harvey Muiz. Selain pidana korupsi, Kejaksaan Agung juga masih melakukan investigasi terkait dugaan TPPU dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Pengejaran aset tersangka kasus korupsi timah terus dilakukan penyidik Kejaksaan Agung. Apakah dengan penyitaan aset yang dilakukan di sejumlah tersangka dan juga pemeriksaan selebritas Sandra Dewi hari ini bisa menjadi pembuka pintu menelusuri aliran dana kasus timah? Bagaimana juga dengan keseriusan dalam mengejar tersangka utamanya? Kita bahas sore hari ini bersama pakar hukum pidana Albert Aris. Mas Albert, selamat sore. Selamat sore Mbak Audrey, apa kabar? Baik, Mas Aris, hari ini istri Sandra Dewi ini diperiksa ya. Apa saja yang menurut Anda yang ingin digali dari penyidik di sini dengan pemblokiran rekening Sandra Dewi? Baik, pertama-tama saya perlu menyampaikan bahwa kita mengapresiasi ya kehadiran Sandra Dewi sebagai saksi ya dalam hal ini untuk memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagai predikat crime, dan juga mungkin akan ada penyidikan juga berkaitan dengan pencucian uang sebagai follow-up crime untuk bisa menerangkan mengenai apa yang dia lihat, dengar, dan ketahui langsung mengenai tindak pidana ini, Mbak Audrey. Jadi berkaitan dengan penyidikan ini, kita mengenal bahwa dalam pasal 69 memang untuk penyidikan, penuntutan, bahkan pemeriksaan di sidang pengadilan memang TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Ini ketentuan undang-undangnya. Tetapi memang saya mengapresiasi kinerja dari penyidik Kejaksaan Agung untuk menyidik tindak pidana ini secara paralel. Artinya dugaan tindak pidana korupsinya bisa berjalan, penyidikannya, begitu pula juga dengan TPPU-nya. Karena yang terpenting Mbak Audrey, dalam TPPU itu adalah bukan hanya follow the suspect, bukan hanya mencari siapa tersangkanya,
melainkan juga follow the money. Artinya kita mencari aliran dana kemana uang-uang tersebut yang diduga merupakan TPPU itu mengalir, Nah, Mbak. Mas Albert, ini kan soal follow the money-nya. Sandra Dewi ini juga bukan hanya seorang istri Harvey, tapi juga dia adalah seorang pengusaha, selebritas juga. Otomatis pasti ada penghasilan yang dia miliki sendiri. Nah, ini gimana caranya bisa memilih mana penghasilan sendiri dan mana dugaan aliran-aliran korupsi yang diterima TPPU-nya dari suaminya? Ya, maka dari itu Mbak Audrey sebagai public figure, saya memulainya dengan berpesan kepada masyarakat untuk tidak menghakimi terlebih dahulu. Saya juga sempat dengar medsos dari anak-anaknya sudah mulai dikomentari. Saya harap ini tidak dibumbui supaya penyidik kejaksaan juga bisa profesional dalam mengusut perkara ini tanpa ada bumbu yang lain. Nah, sebagai public figure tentu kan Sandra Dewi itu memiliki penghasilan yang lain ya Mbak ya. Oleh karena itu keterangan Sandra Dewi hari ini ke Kejaksaan Agung penting untuk bisa nanti penyidik memilah-milah mana sih rekening yang tidak terkait langsung dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, Mbak. Ini penting supaya tidak terjadi dugaan abuse of power dari penyidik yang begitu berkuasa melakukan pemblokiran sampai penyitaan aset-aset tindak pidana supaya dipilah-pilah dan supaya berkeadilan juga, Mbak. Karena begini, saya perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketentuan Undang-Undang TPPU memungkinkan eh, bahwa tersangka untuk membuktikan sebaliknya bahwa aset yang dia miliki itu ternyata tidak berkaitan atau tidak berhubungan Oh, langsung oke. dengan pencucian uang yang disangkakan, Mbak. Mas Gitu. Albert, sebenarnya kalau dari pihak keluarga yang terlibat korupsi nih, harusnya keluarga biasanya tahu semua alirannya, atau ada juga yang jangan-jangan tidak tahu kemana aliran dana yang didapat Ya. dari atau sumbernya ya dari keluarga tersebut. Begini Mbak, dalam TPPU itu ada pelaku aktif dan pelaku pasif ya. Pelaku aktif itu atau dalam pasal 3 mereka yang membelanjakan, mentransfer, mengalihkan dan sebagainya. Nah, untuk pelaku pasif berarti itu kan orang itu apakah sengaja atau patut menduga uang yang diterimanya itu merupakan hasil kejahatan gitu ya. Nah, dalam hal ini kan kita melihat selama ini mungkin profil dari public figure yang bersangkutan merupakan orang yang mungkin sudah berada kan. Nah, oleh karena itu Hmm. penting tadi saya sampaikan bahwa seandainya memang ada rekening lain yang tidak terblokir gitu kan dan bisa dijelaskan bahwa itu tidak terkait dengan pencucian uang itu, maka disinilah kesempatan dari suaminya atau bahkan dari Sandra Dewi sekalipun untuk bisa membuktikan atau memberikan keterangan sebaliknya bahwa rekening tersebut tidak berkaitan dengan dugaan korupsi di tata niaga PT Timah ini, Mbak Audrey. Oke, Mas Albert, yang menjadi permasalahan juga bukan hanya kerugian yang dialami negara ya akibat adanya tambang ilegal, aliran korupsi ke situ. Nah, tapi juga jaksa bilang ada kerugian, kerusakan ekologis juga yang ditimbulkan. Nah, apakah jaksa ini perlu merinci juga berapa total kerugian material korupsinya? Ya, betul. Tentu dalam pembuktian dugaan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan asal ya predikat keren, tentu untuk mengenai kerugian negara juga perlu dibuktikan. Artinya dalam hal ini perlu juga mohon izin menggandeng apa namanya BPK dalam hal ini sebagai lembaga negara yang otoritatif untuk menilai ada tidaknya kerugian negara Hmm? dan juga bisa dipastikan untuk menggandeng PPATK, Mbak, sebagai untuk Oke. menyusur atau menelusuri kemana aliran dana tersebut. Nah, mengenai kerugian di bidang lingkungan ekologis, tentu itu menjadi hal yang terpisah dari perkara ini meskipun satu kesatuan ya, dan itu bisa dilakukan juga secara paralel dan tidak langsung berkaitan dengan penyidikan ini, tapi bisa menjadi satu kesatuan utuh gitu. Oke, Mas Albert, terakhir, kalau misalnya saat ini Sandra Dewi sudah diperiksa, sebelumnya juga beberapa saksi sudah diperiksa, ada termasuk juga tersangka Helena Lim juga. Nah, mungkinkah pertanyaannya aktor intelektual di balik bisnis tambang ilegal ini bisa terungkap? Siapanya aktor intelektualnya? Begini Mbak, dalam TPPU itu kan pertama ada placement ya. Placement itu adalah merupakan fase penempatan uang. Kemudian yang tahap kedua adalah layering.
upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya gitu kan. Yang ketiga adalah integration, mengintegrasikan uang hasil tindak pidana pencucian uang itu menjadi bentuk yang lebih halal atau suci, Mbak, kurang lebih gitu. Nah, dari sini maka dicari nanti apakah ada permufakatan jahat, percobaan, pembantuan dan lain sebagainya serta bahkan mungkin penyertaan menurut pasal 55 KUHP untuk menilai apakah ada aktor intelektual yang ada di balik semua dugaan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang ini, Mbak Audrey. Pakar Hukum Pidana Albert Aris, terima kasih untuk penjelasannya mengenai dugaan korupsi dan juga TPPU yang melibatkan suami dari selebritas Sandra Dewi. Terima kasih Mas Albert. Terima kasih Mbak Audrey.